selamat datang di tugas video kelompok 5. Pada video ini, kami akan membahas mengenai zaman praaksara berdasarkan hasil kebudayaannya. Lebih tepatnya, kami akan membahas mengenai zaman logam. Sebelum masuk ke videonya, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, saya Maizila Putri. Kenalkan, nama saya Niken Alina Putri. Saya Nasya Gusdini Larva. Video ini merupakan tugas akhir dari mata pelajaran sejarah dengan guru pembimbing Ibu Desi Arisandi serta Ibu Rasmi Lawela. Nah, untuk perkenalannya sepertinya cukup ya. Yes! Maka dari itu, langsung saja kita ke videonya. Selamat menyaksikan. Zaman logam adalah salah satu periode prasejarah yang ditandai oleh penggunaan logam sebagai bahan utama untuk membuat alat dan senjata, menggantikan batu yang sebelumnya dominan pada zaman batu. Zaman logam berkembang setelah zaman Neolitikum dan berlangsung hingga munculnya zaman sejarah dengan diperkenalkannya tulisan. Zaman logam disebut juga sebagai zaman perundagian karena ada masyarakat timbul golongan undagi yang terampil dalam melakukan pekerjaan tangan. Zaman logam diperkirakan dimulai sekitar 3000 SM, meskipun waktu pastinya bervariasi di berbagai wilayah dunia. Penemuan dan pengolahan logam seperti tembaga, perunggu dan besi menjadi tonggak kemajuan teknologi pada masa itu. Di Indonesia, zaman logam dimulai sekitar 500 SM hingga awal Masehi. Zaman logam dibagi menjadi 3 periode berdasarkan jenis logam yang digunakan dan tingkat teknologi pengolahannya. Pertama, zaman tembaga. Zaman ini ditandai oleh penggunaan tembaga sebagai bahan utama untuk membuat alat dan senjata. Zaman tembaga tidak berkembang di Indonesia karena wilayah ini langsung memasuki zaman perunggu akibat pengaruh budaya dari Asia Tenggara. 2. Zaman perunggu. Zaman ini ditandai oleh penggunaan perunggu, yaitu campuran tembaga dan timah. Zaman perunggu berkembang pesat di Indonesia sekitar 500 sebelum Masehi hingga awal Masehi. Dan yang terakhir, zaman besi. Zaman ini ditandai oleh penggunaan besi yang lebih keras dan tahan lama dibandingkan perunggu. Zaman besi berkembang bersamaan dengan alat-alat perunggu. Alat-alat besi mulai menggantikan alat-alat perunggu untuk pekerjaan sehari-hari, terutama dalam bidang pertanian dan perang. Mulai berkembang perdagangan antar pulau, masyarakat mulai percaya dengan arah mata angin dan musim, adanya pembagian tugas dalam masyarakat berdasarkan keahlian. Mata pencaharian penduduk bercocok tanam, berdagang, dan membuat alat-alat logam. Ada norma yang mengatur kehidupan. Terdapat megalitik yang beragam. Kapak berbentuk coran yang gagangnya terbuat dari kayu digunakan sebagai alat kerja dan senjata. Alat yang lebih tahan lama dibandingkan kapak batu digunakan untuk memotong kayu atau dalam kegiatan bertani. Senjata yang terbuat dari perunggu atau besi menunjukkan keahlian dalam menempa logam. Wadah berbentuk kendi yang digunakan untuk menyimpan air atau benda berharga. Alat musik berbentuk seperti drum besar digunakan dalam upacara keagamaan atau adat. Pada zaman logam, manusia telah mengalami perkembangan besar dalam teknologi dan kehidupan sosial dibandingkan dengan zaman sebelumnya. Pada zaman ini, manusia menciptakan alat dari logam seperti kapak, mata bajak, tombak, pedang, dan panah. Alat-alat ini lebih efisien dibandingkan alat batu. Penggunaan alat berbahan logam juga meningkatkan hasil pertanian karena tanah dapat diolah lebih cepat dan dalam. Perahu dan kapal dikembangkan lebih baik dengan penemuan logam. Perdagangan jarak jauh mulai berkembang, termasuk perdagangan barang seperti perhiasan, tembikar, dan logam itu sendiri. Masyarakat juga mulai terbagi dalam kelas sosial, seperti penguasa, prajurit,
dan petani. Sebagian besar masyarakatnya tinggal di pemukiman tetap, dengan rumah-rumah yang lebih kokoh, seringkali dibangun dari batu dan kayu. Zaman logam menunjukkan bukti adanya kepercayaan terhadap dewa atau roh. Pembuatan patung dari logam untuk persembahan adalah hal yang umum. Banyak kuburan ditemukan dengan perhiasan logam atau alat dikubur bersama jenazah, menunjukkan keyakinan kepada kehidupan setelah mati.